Di situ mungkin masalah. Nyala. Di sini nyala. Sinyalnya masih ada. Tidak apa-apa. Nanti sambil sembari baca tiga kawan nomor salam kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif amin. Masih menjelaskan tentang najis dan cara-cara menghilangkannya. Kemarin kita sudah membahas tentang wa kullu ma i'in kharaja minas sabilaini wal awrati walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Wa ghuslu dan adapun membasuh jami'il abwali segala bentuk macam benda yang terkena kencing wal arwati dan terkena sesuatu kotoran walau kana walaupun keduanya abwal dan arwat ini min ma'kulil lahmi dari hewan ataupun kotorannya itu wajib disucikan. Hukum mensucikannya wajib. Walaupun itu dari kencing atau kotorannya hewan yang dapat dimakan dagingnya. Misalnya sapi, onta, kambing. Kalau kencingnya holis misalnya, itu tidak dapat dimakan dagingnya. Nah, berarti di sini kan ada bahasa walaupun dari hewan yang dapat dimakan dagingnya. Nah ini. Berarti ada yang mengatakan kalau yang dapat dimakan dagingnya itu tidak wajib dibasuh. Artinya suci. Salah Imam Malik yang mengatakan hal itu. Dan dari menurut Imam Malik, misalnya karpet ini terkena kencingnya kambing, itu suci. Enak kan? Enak. Tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Mau kambing, onta, itu najis. Menurut Imam Malik itu suci. Kencing dan kotorannya. Nah, suci. Nah, kalau keduanya itu dari sesuatu yang dapat dimakan, itu wajib. Artinya membasuh itu mensucikan. Wa kaifiyatu ghuslin najasati. Caranya, cara menghilangkan najisnya, ingkanat musyahadatan. Ini diperinci. Kalau najisnya itu musyahadatan, tampak bil aini oleh mata. Wahia itu al-musammatu oleh mata. Dan bisa diindra, berbau, dan berasa. Ini disebut najis ainiyah. Cara menghilangkannya bagaimana? Ya hilangkan najis ainiyahnya. Artinya najisnya itu petade. Dihilangkan. Kalau misalnya itu berbentuk nanya, aurihin atau baunya. Jadi bagaimana cara menghilangkan? Ya, pertama hilangkan dulu. Najisnya itu hilangkan. Artinya misalnya itu kotoran bebek atau kotoran ayam, kambing ya sampai tidak nampak. Dan harus berusaha menghilangkan sifat-sifatnya. Ini biasanya kan berbau. Harus hilang baunya. Warnanya kalau misalnya itu agak ke biru-biruan atau hitam-hitaman, ya hilangkan itu sampai ini tetap dihukumi. Misalnya dibasuh, kemudian rasanya masih ada, tetap dihukumi najis. Tak yang seceh. Mare buwe beuna bener tade. Seram lah. Rasana sangku tade. Ya, ternyata rasanya ibadah. Arya fakun ihukumin najis.
Ingat ya, pakun dihukumi najis. Nah, tak bisa. Saya aku cak repot itu nak. Tak bisa hilang najis dia kecuali togel. Aji sulitnya man. Ya, tak bisa hilang kecuali togel. Tak apa-apa. Misalnya tanah ngakake. Kening. Tepani teman cok najem misalnya kotoran ayam. Kemudian ini tidak hilang rasanya. Baunya hilang. Warnanya hilang. Rasanya gak pakai ada repot. Itu yang dimaksud sulit dalam menghilangkan rasanya. Kalau nggak dipotong atau kalau nggak dihilangkan kulitnya, itu rasa masih ada. Ini namanya disebut sulit. Sulit yang begini tidak masalah. Lu mari beri bang, beminya. Tapi ini saya kelupain rasa lo ya, bukan warna dan bukan bau. Rasa kita yang berasa. Hukumina najis. Kecuali tadi itu ada tak elang ya, muntak dulu itu gelu tapi kulit nggak masalah. Au launun au rihun asuro zawaluhu lam yadur. Atau warnanya saja, ya, atau baunya saja. Asuro yang sulit apa zawaluhu menghilangkannya, baunya ndak ada, tinggal warnanya. Digosok, dikucek, disiram 3 kali, cus, dikucek lagi, disiram, cus, dikucek lagi, disiram. Warnanya tetap. Ini ndak apa-apa, tetap dihukumi suci, walaupun warnanya nggak hilang. Beda dengan rasa tadi. Atau bau. Teman cut yang itu mereknya Lina, teman col Lina, ya, rasanya nggak ada, walaupun itu tetap disiram 3 kali, ini sudah cukup dikatakan sulit untuk bau dengan warna. Ini dihukumi suci, beda dengan rasanya. Kan statusnya sama dengan rasa tadi. Munapolong dua, bau bener. Artinya, walaupun siram 3 kali pakun beda, tetap dihukumi najis. Oh, itu jawaban. Kecuali ini nggak bisa ini bang, harus ini digunting ini. Nah, itu nggak apa-apa kalau begitu, nggak apa-apa. Najis hukumnya itu najisnya nggak ada nampak, tapi dihukumi najis. Artinya misalnya di sini ada temancut atau darah atau nanah kening butun, misalnya nih Salima kan kening butun. Kemudian itu keluar nanah, maka nanahnya itu najis. Karena nanah ya tahu sendiri baunya. Kalian juga pernah mengalami semua itu. Maka caranya ini hilangkan dulu. Hilangkan sampai tidak ada hilang bau, rasa, dan warna. Itu namanya jadi najis hukmi. Hukmi ya. Contoh begini. Bang, kemarin di sini ini ada kotoran ayam. Sekarang kok nggak ada. Berarti ini suci apa enggak? Enggak. Ini mutan najis ini. Tapi najisnya najis hukmi. Kenapa? Karena sudah enggak nampak najisnya. Kalau sudah najis ini apa? Yakfi jaryul ma'i. Cipratan. Ya, kalau misalnya ini ya, misalnya ini terkena najis hukmi ya, lihat ini hukmi ya, hukmi ya. Kemudian ini gimana cara mensucikannya? Cukup mencipratkan air, menggenangkan air. Tahu menggenangkan ya? Ya nyabe air. Tahu saya gini itu, misalnya najisnya segini, sebolongan ini, maka cukup digenangi air. Tampesin airnya tesah sampai senutupi ini semua. Tidak usah airnya mengalir. Itu sudah suci. Beda dengan tadi itu. Kalau tadi itu harus mengalir.
Nah, paham ya? Kalau najis hukmiyah. Makulan wala masruban, yakni dia belum mengkonsumsi makanan pun pula belum mengkonsumsi minuman ala jihati tawaddi, untuk dijadikan eh, dijadikan apa itu kekuatan, apa ya bahasanya yang pasti, untuk dijadikan energi. Nah, kalau kita lapar itu harus apa? Makan nasi untuk apa? Untuk energi. Iya, kenyang juga untuk energi nek. Masya Allah. Untuk sumber energi kekuatan kita. Maka kalau ada bayi, nih bayi laki-laki ya, belum makan atau minum apapun untuk sumber energi kekuatan dia, fa innahu ai baula sabi yathuru birasil ma'i. Kencingnya bayi yang begitu itu, yang belum makan atau minum sesuatu untuk kekuatan energinya, dijadikan energi, maka kencingnya bayi yang begitu bisa suci dengan tadi itu menyipratkan air. Oh, tadi itu mengalirkan ya, mengalirkan air tadi itu, najis hukmiyah tadi itu. Yang ini dengan mencipratkan air. Wala yustaratu fi rasi sayalanul ma'i, dan tidak disyaratkan dalam mencipratkan itu airnya mengalir. Nah, begini. Kalau misalnya ada anak kecil, laki-laki, sekarang ini anaknya Samsul. Dia anaknya laki-laki, bayi laki-laki ini belum makan atau minum selain air susu ibunya untuk dijadikan energi atau sumber kekuatan dia dalam bertahan hidup. Maka kencingnya anak yang begini ini cukup dicipratkan air yang sesuai najisnya itu, menggenangkan air. Kalau tadi itu jariul ma'i, cukup mengalirkan air sedikit tadi itu. Ya maaf tadi. Kalau ini itu pros, gampangnya kalian itu kalau punya prot semprot manuk gitu. Kesemprot bang gua. Suci dah. Suci. Dan tidak diharuskan airnya mengalir. Aku nak siram. Tidak perlu kalau anaknya belum mengkonsumsi apapun. Kalau mengkonsumsi vitamin, bidan suruh itu tidak apa-apa, tidak masalah. Makan gedeng, lain, gedeng lain lah. Lah, kalau makan buriang, oh tidak boleh sudah. Kalau tahnik, kalau di tahniknya barokah yang pakai gurma, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Syaratnya ya dia belum berumur 2 tahun. Nah, artinya nanti di belakang ada. Wa fa in akalah asobiyu. Kalau si bayi itu makan atau makanan, misalnya dia mengkonsumsi beras, beras itu ya, di apa namanya, di blender atau berasnya itu di apa itu, ditumbuk, mencuci tombok, mencuri tombok, ditumbuk, kemudian dijadikan bubur dimakan oleh si bayi, tidak boleh ini sudah. Begitu artinya cara mensucikannya tidak kayak tadi, ala jihadi tawadi, untuk sumber kekuatan energi dirinya, usilah bauluhu qot'an, maka harus disiram. Apanya yang disiram? Kencingnya qot'an ini, kalau ada bahasa qot'an ini seluruh ulama sepakat, artinya tidak ada hilaf. Kalau misalnya umur anaknya itu belum 2 tahun, laki-laki,
tapi dia makan selain ASI, itu tidak bisa diginikan, harus disiram atau ya disiram. Wa kharaja, dan mengeluarkan, jadi musannif artinya mengecualikan bisobi dengan anak laki-laki. Siapa asobia itu anak perempuan, wal hunsa, dan hunsa ini orang berkelamin ganda. Kalau begini, bukan laki-laki, bayi cewek kayak Hanin misalnya, tidak boleh. Itu apanya, kencingnya artinya kalau misalnya kayak Hanin, bayi perempuan, itu kencingnya tidak cukup dikasih cipratan air, harus disiram cara mensucikannya. Ataupun bayi yang berkelamin ganda, dari kecil berkelamin ganda. Tahu berkelamin ganda ya, dulu kita sudah menjelaskan. Itu gimana cara mensucikannya? Fayu salu min baulihima, maka kalau begitu itu harus disiram bayinya anak kecil, dan bayi kencingnya bayi perempuan dan kencingnya hunsa itu harus disiram, tidak cukup digitukan saja. Wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi, dan disyaratkan dalam mensucikan sesuatu yang terkena najis apa, wurudul ma'i, apa itu, menyiram airnya alaihi pada najisnya. Ingkana qalilan, kalau sedikit. Fa in ukisa lam yathur, kalau sebaliknya tidak cukup, tidak boleh. Artinya nak begini, misalnya ember tengah kasus banyak kasus begini. Ada ember air kurang dari 2 kolah, lalu ini najis, arah kolah gelas. Ini caranya, ini disiram. Ada ember ya, disiram, airnya dituangkan. Bukan ini dimasukkan ke najis kapiwa. Tengah teh. Biasanya orang yang tersen, orang adik parlo. Ini yang rawan. Cucut, mari korain, muntak najis tak apa-apa kalau kalian kotor. Jadi dimasukkan ke ember. Biasanya itu di warung-warung makan. Hati-hati di warung-warung makan. Yang warung makannya enggak air mengalir. Karo ngakui aing setembeh piringnya masuk cukup dilap, makan di situ kamu. Kalau enggak najis enggak apa-apa. Kalau najis semua. Kalau cuma kotor enggak masalah, tapi takutnya najis. Ada kucing kencing di situ. Di Kapuas. Kok sebut merek? Di Kapuas, tapi sebelah mana kita kan enggak tahu. Di mana saja kamu di Kapuas, ya di Seruni atau di mana, di Siantan, yang toko-toko yang begitu ya hindari. Takut. Nggak harus di manapun, walaupun di sini kalian jualan di situ. Lalu begitu, saya nggak makan, nggak beli maksudnya. Lihat itu, artinya airnya itu disiramkan, bukan bendanya dimasuk. Kalau air kurang dari 2 kolah, kalau ininya dimasukkan itu tetap najis. Kalau cuma kotor bang, sisa makanan kan tidak najis, cuma kotor, tidak apa-apa. Tapi masa kolu makan di situ? Korain, dimasukkan ke dalam ember. Kemudian diangkat lagi, tidak disiram lagi kan, dielap. Ya terserah kalian sih. Kalau saya tidak makan, nggak beli maksudnya yang begitu. Cari tempat yang biasanya ada kerannya, nyuci ke keran, nah itu bagus itu. Nyuci ke keran. Amal kathiru, ini lain. Kalau misalnya airnya banyak, salah farko,
Maka tidak ada bedanya baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Tidak ada beda antara najisnya itu airnya disiramkan atau najisnya dituangkan ke dalam airnya. Misalnya kalian cuci piring di parit, di sungai. Iya lecak pecah enggak kerja. Ini saramaki, ya geles masuk gelem parit itu terser tetap kalau airnya lebih dari 2 kola. Nah, kalau airnya kurang dari 2 kola, ininya bendanya dimasukkan cut ke dalam itu najis semua. Hati-hati ya. Ini ciwi-ciwi bagian yang akora-akora biasanya. Ya kalau cuma itu kotor enggak masalah. Takutnya dia nyuci di kamar mandi. Nyuci di kamar mandi kan masalah. Kencing di situ, di piring di situ. Dimasukkan ke ember. Kalau sedikit enggak boleh nak ya. Enggak boleh. Karena kenapa? Air yang sedikit ketika terkena najis jadi najis semua. Air yang banyak terkena najis tetap suci. Nan abadi. Enggak, itu cuma lagu yang wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kita diskusikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.